Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizal Labina dengan NIM 2201083, kelas TPC 2022, kelompok 1. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan praktikum fisika dasar 1 mengenai osilasi Pegas. Yang berikutnya ada latar belakang. Gerak osilasi Pegas merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulihan yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan atau disispansi tenaga. Osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulihan berbanding lurus dengan negatif simpangannya. Selanjutnya, tujuan dan permasalahan. Tujuan yang pertama, menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang Pegas yang dibebani. Selanjutnya ada dasar teori. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulihan seperti gerak yang terjadi pada Pegas. Dalam sistem Pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis Pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan Pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulihan atau ditandai dengan tanda negatif. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem Pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Yang berikutnya, metodologi flowchart. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, atur Pegas. Ketiga, tetapkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah Pegas. Keempat, biarkan rendaman pada Pegas dan atur skala konstanta Pegas atau sesuaikan instruksi. Yang kelima, untuk mengubah massa gunakan bila geser di bagian atas, atur variasi massa atau sesuaikan instruksi. Yang keenam, atur nilai massa sebelum menetapkan pada Pegas. Yang ketujuh, gantung benda pada Pegas lalu tarik benda itu ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catat waktu yang diperlukan untuk 20 dan 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Selanjutnya, alat dan prosedur kerja. Alat. Yang pertama, Pegas, tatip, stopwatch, penggaris, neraca digital, dan beban gantung. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama, pilih salah satu Pegas yang telah disediakan, timbang massa Pegas, perhatikan posisi skala 0 neraca sebelum penimbangan dilakukan. Yang kedua, gantung penggaris bersama Pegas pada statip, usahakan tidak bersinggungan dengan penggaris. Yang ketiga, ukur dan catat panjang awalnya ketika belum dibebani. Usahakan hindari kesalahan paralak. Yang keempat, bebani Pegas dengan benda gantung yang telah diketahui massanya. Perhatikan benda gantung dalam keadaan bersih, ukur dan catat massa benda gantung dan panjang Pegas pada keadaan itu. Yang kelima, tarik ke bawah atau dorong ke atas benda gantung itu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan secara perlahan. Yang keenam, amati getaran pada Pegas yang telah diberi beban gantung. Bila geraknya telah harmonik, ukur dan catat waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali getaran. Yang ketujuh, catat dan hitung hasil pengukuran akhir. Ulangi bila masih kurang tepat. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan ya. Yang pertama, kita atur massanya di 100 gram. Kemudian spring constant kita menggunakan ke posisi kelima, menggunakan gravitasi 9,8 meter per sekon dengan simpangan 60 cm dan pengembalian getarannya itu 10 kali. Pertama kita lakukan penarikan Pegas ke simpangan 60.
60. Kemudian kita lepas dan hitung menggunakan stopwatch. Kita menghitung pegas naiknya. Jadi selama naik kita hitung sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah ke 10, kemudian kita tulis waktu yang ditempuh 10 kali ke atas dengan menggunakan massa 100 gram, simpangan spring konstannya menggunakan ke 5, menggunakan gravitasi 9,8 meter per sekon, dan simpangan ke 60 cm. Terus kita lakukan penambahan 2. Kita menggunakan massa 102 dengan simpangan yang sama, spring konstan yang sama, dan gravitasi yang sama. Kemudian kita tarik ke simpangan 60 kembali. Nah, kemudian kita hitung 10 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita catat waktu yang ditempuh dalam 10 pergerakan pegas ke atas. Melakukan percobaan dengan massa 100 sampai 122, penambahan 2, dan gravitasi 9,8 meter per sekon dengan spring konstan sama dengan 5, simpangan 60 dan n-nya sama dengan 10, kita mendapatkan waktu dan penjumlahan lainnya. Dalam waktu tersebut kita akan menjumlah 06,54, kita bagi ke 10 dan hasilnya itu adalah 0,659. Kemudian kita kali dengan atau kita kuadratkan menjadi 0,434 dan seterusnya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu jika suatu pegas diberikan beban maka akan mengalami penambahan panjang, dan jika dilepas akan mengalami pengembalian panjang semula. Yang kedua, jika semakin berat atau semakin besar beban yang digantung pada pegas maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi pun semakin besar. Yang ketiga, nilai dari konstanta K dapat dihitung apabila perpanjangan X dengan gaya F diketahui dengan menggunakan rumus F sama dengan negatif Kx. Selanjutnya saran. Yang pertama, sebaiknya lebih teliti dalam pengukuran panjang pegas. Yang kedua, sebaiknya lebih fokus dalam menghitung jumlah osilasi pegas. Yang ketiga, sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan pencobaan saat melepas beban supaya hasil yang didapatkan menjadi lebih spesifikasi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata atau perkataan saya yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.